Sepertinya, kamu sudah menunjukkan niatmu. Betul. 3 hari lagi, aku akan menggugatnya di pengadilan. Aku akan memastikan dia pergi tanpa apa-apa. Di pengadilan. Kasus perceraian Evelyn dan Ethan Morgan. Sekarang, Jamila, kuasa hukum penggugat, dapat melanjutkan. Dengan pernyataan pembukaan Anda, Yang Mulia, kami percaya terdakwa, Ethan Morgan, melakukan perzinahan, sangat merugikan klien kami, pernikahan Ibu Ava. Oleh karena itu, dia seharusnya pergi tanpa apa-apa. Ava, aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Yang Mulia, aku dan Ava sudah menikah selama 3 tahun. Setiap hari aku bekerja lembur di kantor, atau di rumah bersamanya. Aku telah memberikannya semua yang kumiliki. Aku bahkan mendonasikan salah satu ginjalku untuknya. Tapi dia tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga berusaha menceraikanku untuk menguasai harta keluarga Ethan. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu malu, mengejar uang seperti itu. Tertib di pengadilan. Yang Mulia, teman-teman dan keluarga, aku punya bukti untuk membuktikan bahwa suamiku, Ethan Morgan, berselingkuh denganku. Dia berselingkuh. Sebuah manekin. Sejak setahun yang lalu. Setelah Ethan membawa pulang manekin-manekin ini, dia benar-benar berubah. Tidak hanya dia keluar semalaman dan menghabiskan sepanjang hari di kantornya, tapi dia bahkan minta tidur di kamar terpisah. Ava. Ava, kamu masih ngapain di sini? Pestanya akan segera dimulai. Ayo pergi. Lama tidak bertemu. Bagaimana proyek terbarumu? Berjalan? C'est la Madaton. Eva, akhirnya kamu datang. Semua orang menunggumu untuk memotong kue. Pergi dan ucapkan harapan. Harapanku adalah untuk segera mengakhiri pertunjukan yang menjijikkan ini. Ava, kamu ngapain? Ethan, aku mau bercerai. Ava. Ava, Jean Gangyaku. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Apa aku melakukan kesalahan yang membuatmu kesal? Kamu sudah melakukan dengan sangat baik sampai kamu bisa memerankan seorang suami yang setia, sambil berselingkuh denganku, dengan manekin-manekin di kantormu. Ava, jangan bicara seperti itu. Semua orang sedang mulia. Bercanda? Kelihatannya aku bercanda? Ini cuma manekin biasa untuk memajang baju. Haruskah kamu membuat kejadian seperti ini? Memajang baju? Ethan, kalau kita bercerai, kamu bisa berhenti berakting sebagai suami setia. Pakai manekin itu untuk memajang apapun yang kamu mau. Eva, kakak. Bapak Ethan sangat mencintaimu. Dulu waktu kamu sakit, dia langsung memberimu ginjalnya sendiri, tanpa pikir panjang. Dan sekarang kamu pakai ini sebagai alasan untuk menceraikannya? Sophia, cukup. Bapak Ethan,
Apa aku salah bicara? Dia kumasireng. Udik. Dia pikir dirinya siapa? Kalau bukan karena Bapak Ethan, kamu tidak akan pernah berdiri di sini. Kamu cuma asisten. Apa hakmu untuk menghakimiku? Wallopin Sophia adalah assistantku. Aku selalu memperlakukannya. Seperti adik perempuan. Ava, tolong. Bisakah kita hentikan ini? Kalau kamu tidak suka manekin itu, aku akan singkirkan sekarang juga. Tidak perlu. Dokumen perceraian ada di tempat tidurmu. Jangan lupa menandatanganinya. Jadi kamu benar-benar akan menceraikanku? Apa karena pria lain itu? Pria yang mana yang kamu maksud? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berhenti berpura-pura. Kami semua melihat rekaman pengawasannya. Kamu ada di pintu masuk hotel tadi malam, berpelukan dengan seorang pria. Ini diambil di depan Hotel Puncak Jaya tadi malam. Itu terekam. Istri Anda, Avalin. Dia pergi menemui pria itu lagi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan ketiga aku dan Ava. Aku tidak ingin mempermasalahkannya. Hapus saja videonya. Lihat, sudah kubilang dia sumber masalah, selalu main-main. Aku juga dengar dia, sudah genit bahkan sebelum menikah. Bapak Ethan pasti buta. Jangan omong kosong. Ava tidak seperti itu. Kakak, kalian semua, diam. Ava, perceraian bukan main-main. Kalau ada apa-apa, bisakah kita bicara di rumah? Ya, Ava. Kalau Ethan sudah berbuat salah padamu, ayahmu dan aku akan membelamu. Ava. Ethan sangat bisa diandalkan dan berorientasi keluarga, dan juga seorang desainer. Ada manekin di studionya. Itu sangat normal. APA tidak. Ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Pernikahan ini sudah berakhir. Seberapa teganya dia? Orang tak tahu berterima kasih. Ava. 5 tahun kita bersama. Apa kamu benar-benar akan sekejam ini padaku? Aku tidak akan menceraikanmu. Ethan, jangan berakting. Cukup dengan akting palsumu itu. Aku. Karena kamu tidak mau bercerai, maka kita bertemu di pengadilan. Aku. Kamu dengar? Dia ada di pesta ulang tahun pernikahannya kemarin, membalik meja kue, dan membuat keributan minta cerai. Aku dengar. Dia bersikeras Bapak Ethan berselingkuh dengan manekin di kantor. Itu konyol. Ayah. Aku dengar, dialah yang selingkuh dengan pria tua, makanya dia bikin drama. Kalian pada ngapain? Gak ada kerjaan? Ava. Kalung ini dari Parisia, dibuat khusus untukmu. Apapun yang orang katakan atau lakukan, aku akan selalu mencintaimu. Ini, biar aku pasangkan. Aku tidak bisa menerima sikapmu, Bapak Ethan. Aku kesini hari ini cuma untuk ambil barang-barangku. Kalung ini simpan saja untuk manekinmu. Ava, kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Ethan, dialah yang selingkuh duluan. Kamu sudah merendahkan diri segitu untuknya. Masih juga dia bersikap seperti ini? Sophia, diam. Ava, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tahu kamu marah. Kamu boleh pukul atau bentak aku. Terserah kamu. Bisakah kita mulai lagi? Apapun yang sudah kau lakukan di luar sana, tidak peduli seberapa berantakannya, aku bisa memaafkan semuanya, asal kau kembali padaku. Memaafkannya? Bapak Ethan, betapa murah hatimu. Ava, Lia. Lia, Inigo Nyong kita rencontre sama. Kau ingat?
Kau bilang ini melambangkan cinta kita. Bahwa kita akan bersama selamanya. Itu sebabnya aku menempatkannya di tempat paling mencolok di perusahaan. Itu adalah janji kita. Ava, Apayang Kolakukan? Janji itu sudah hancur. Tapi kenapa? Itu cuma manekin. Kalo Kotidak Suka, Akan Tubuan. Kenapa kau mengobrak-abrik cinta kita seperti ini? Ethan Morgan. Apa kau benar-benar sebodoh itu? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sekarang, ketika aku melihatmu, yang kurasakan hanyalah jijik. Evelyn. Kau kumajalang yang tidak tahu terima kasih. Ethan, dia sudah tidak bisa ditolong. Dia tidak layak. Baik. Aku mengerti. Aku paham. Karena kau begitu tega. Maka anggaplah 5 tahun cintaku sia-sia belaka. Sampai jumpa di pengadilan. Saya punya bukti. Suami saya Ethan berselingkuh. Dia berselingkuh dengan manekin. Ava, kau mempermalukan keluarga Ethan, membuat kami jadi bahan tertawaan. Hari ini, kau akan bertanggung jawab. Menggunakan perselingkuhan Ethan dengan manekin sebagai dalih untuk mengklaim aset. Kau tidak akan menang. Tertib. Persidangan dimulai. Yang mulia, kami menyatakan terdakwa, Ethan Morgan, melakukan perzinahan dengan manekin. Ini melanggar kesucian pernikahan. Klien kami mengajukan gugatan cerai, dan menuntut Bapak Ethan pergi tanpa apa-apa. Perselingkuhan dengan manekin? Itu alasan paling konyol yang pernah kudengar. Dia cuma mau uangnya. Siapa sih yang bikin cerita kayak gitu? Yang mulia, dia berbohong. Dia yang berselingkuh duluan. Yang saya punya ini adalah bukti dia berselingkuh. Tolong putar bukti videonya. Seperti yang bisa dilihat, ini Ava Larry Malam bertemu dengan pria lain. Sekarang buktinya sudah jelas. Apa yang mau kau katakan? Ava, kami memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Bagaimana bisa kau lakukan ini pada anak kami? Yang mulia, Anda harus melihat kebenarannya. Yang harus pergi tanpa apa-apa adalah wanita selingkuh itu. Lihat, sudah kubilang, dia menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannya sendiri. Dialah yang berselingkuh di belakang suaminya. Tapi dia masih berani menyudah Ethan berselingkuh dengan manekin. Omong kosong seperti itu, siapa yang percaya? Betul. Lihat saja Avalin. Jelas-jelas dia jalan. Katanya dulu dia adalah wanita idaman lain yang naik jabatan lewat ranjang. Tertib. Harap jaga etika ruang sidang. Evelyn, mengenai video ini. Apakah Anda ada penjelasan? Tidak. Tentu saja tidak. Karena ini adalah bukti kuat ketidaksetiaan Anda. Klien saya hanya memeluk seorang teman. Bagaimana mungkin itu bisa jadi bukti perselingkuhan? Yang mulia, APA keputusan Anda, pengadilan ini memutuskan bahwa memeluk seseorang adalah gestur sosial yang normal. Video ini saja tidak cukup untuk menentukan bahwa istri adalah pihak yang bersalah. Yang mulia, saya juga telah menyiapkan bukti video. Video saya jauh lebih heboh dari yang sebelumnya. Ava, tunggu. Ini urusan kita berdua. Tidak perlu sampai sejauh ini. Bisakah kita bahas ini secara pribadi? Kamu boleh videomu untuk menuduhku berselingkuh. Tapi aku tidak boleh memperlihatkan punyaku? Kamu. Apa yang kamu takutkan?
Aku suka melihatmu memakai ini. Kamu sangat seksi. Ini, fetish sakit APA ini, dia benar-benar mesra dengan mungkin. Itu terlalu aneh, dan benar-benar cabul. Hentikan videonya. Bagaimana kau bisa mendapatkan video ini? Ava, merekam diam-diam itu ilegal. Yang kamu lakukan adalah menyerang privasi orang lain. Itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bukti. Ava, setelah semua yang sudah kami lakukan untukmu, memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. Begitukah caramu membalas kami? Kamu menunjukkan video ini untuk mencoreng nama baik keluarga Ethan. Kamu sangat jahat. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar. Yang mulia. Dan semua teman serta keluarga, tolong dengarkan penjelasanku. Sebenarnya, aku sudah lama tahu tentang perselingkuhan Ava. Karena dia selalu menjaga jarak denganku, dan dia bahkan bersikeras untuk tidur di kamar terpisah. Jadi untuk sementara waktu, kondisi mentalku sangat buruk, dan aku hanya bisa membius diri dengan terus-menerus kerja lembur. Mungkin aku terlalu mencintai Ava. Sampai-sampai aku salah mengira manekin itu sebagai dirinya. Aku akui aku salah. Aku seharusnya tidak memproyeksikan kerinduanku padamu ke sebuah manekin. Ethan, kamu benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Video ITU jelas menunjukkan bukti perselingkuhanmu. Yang mulia, tolong lanjutkan pemutaran videonya. Ava, apakah kamu tidak akan pernah berhenti? Video-video yang direkam diam-diam ini tidak bisa digunakan sebagai bukti. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa aku merekam diam-diam? Setahun yang lalu, saat perusahaan dibobol, justru Ethan sendiri yang memasang kamera di kantor. Selain itu, aku menyajikan bukti video. Mengapa kamu, seorang asisten, begitu bersemangat? Apakah kamu mencoba membantunya menyembunyikan sesuatu? Dulu saat kamu sakit, justru Ethan yang memberimu ginjalnya sendiri. Sekarang, tidak hanya kamu mengkhianatinya, tapi kamu juga mempermalukannya seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. APA. Ethan ternyata memberikan ginjalnya sendiri kepada Ava. Itu sangat setia. Bagaimana mungkin pria yang begitu setia berselingkuh? Ya, bahkan jika dia punya kebiasaan aneh, itu tetap urusan pribadi. Menurutku, Ava lah yang salah. Benar, dialah yang salah. Benar. Setelah 3 tahun menikah, Ethan telah memberimu segalanya. Tapi kamu belum memenuhi kewajibanmu sebagai istri sama sekali. Kamu hanya parasit yang menggesaptar keluarga Ethan. Yang mulia, aku membesarkan anakku sendiri. Aku mengenalnya. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang ilegal. Selain itu, bagaimana mungkin dia berselingkuh? Dia jelas orang tak tahu berterima kasih. Mencoba mengambil aset keluarga kami. Dia hanya menggoda Ada. Yang mulia, Anda tidak boleh memberinya hukuman ringan. Akan lebih baik jika dia membusuk di penjara. Biar membusuk di penjara. Semuanya lihat. Mungkin ITU bergerak. Dia benar-benar bergerak. Terlihat persis seperti orang sungguhan. Mungkinkah ini benar-benar seorang manusia? Apakah Avalin benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Ethan Morgan berselingkuh dengan manekin ini. Tidak, Yang Mulia. Itu hanya manekin biasa untuk memajang pakaian. Ethan Morgan, bagaimana kamu masih bisa menyangkalnya? Jika ini benar-benar boneka tak bernyawa, maka katakan padaku, mengapa dia bergerak? Dia. Ethan, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan ini pada semua orang sekarang. Ini semua salah paham. Ethan, kenapa kamu tidak memberitahu semua orang saja? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Kesulitan yang tak terkatakan? Ethan tidak merokok atau minum. Dia sepenuhnya dedikasi pada pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia berselingkuh? Dengan sebuah manekin? Jangan buang waktu lagi untuk urusan ini. Ini semua skema Avalin. Skemaku, di pengadilan, butuh bukti. Yang berselingkuh di video aslinya adalah dia, Ethan Morgan, Mainkin ITU.
adalah wanita idaman lain. Wanita idaman lain apa? Itu hanya manekin biasa. Semuanya, tolong, kalian harus percaya padaku. Bagaimana kami harus percaya padamu? Kamu tidak mungkin mengatakan bahwa dia hidup dengan sendirinya. Tidak mungkin, dia hidup kembali dengan sendirinya? Mengken, bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Tentu saja aku tahu itu mustahil. Karena malam itu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sayang, Aku pulang. sayang, kamu lagi ngapain? Buka pintunya. Sayang, Ava? Camus. Kenapa kamu belum pulang? Kamu ngapain di sini? aku dengar sesuatu di dalam. Suara aneh. Ada orang lain di dalam? Kamu pasti salah dengar. Hanya aku sendiri di kantor, lagi mengerjakan desain. Mungkin aku memang salah dengar. Sayang, jangan lembur hari ini ya. Pulang cepat dan temani aku. Jangan ngaco. Aku masih sibuk menyelesaikan desain ini. Kamu pulang dulu saja. Oak. Kalau gitu, pulang cepat ya. Oak. Tunggu, ini tidak benar. Pasti ada orang lain di kantormu. Tunggu, itu tidak benar. Pasti ada orang lain di kantormu. Sudah kubilang, tidak ada siapa-siapa di sini. Lihat. Ava, kamu sedang apa? Lihat, tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu cuma selalu curiga, imajinasimu sedang liar. Tidak. Aku ingat kantormu. Cuma punya 3 manekin. Yang tambahan ini dari mana? Untuk desain terbaruku, aku butuh manekin baru. Apa salahnya? Kurasa dia bergerak. Dia cuma dalam pose yang berbeda. Baiklah, jangan lebay. Ini mannequin. Dia tidak hidup. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Cukup. Pulang saja. Aku punya deadline ketat. Apa ini? Ini. Ini. Pakaian dalam. Kenapa ada pakaian dalam wanita lain di kantormu? Ava, Yank Bonnet. Maksud kamu apa? Aku lagi mendesain untuk sebuah merek pakaian dalam belakangan ini. Ini s'appelle Terbaru Mereka. Cuma sampel? Aku taruh di lantai, biar bisa lihat lebih jelas bahan dan jatuhnya. Bukan seperti itu. Lihat dirimu. Kamu cuma kecapean. Kamu harus pulang dan istirahat. Aku akan pulang setelah selesai. Tangannya, tangan manekin itu bergerak. Jangan ngaco, kursinya cuma goyang. Kamu lagi berhalusinasi. Enggak, aku enggak. Itu beneran bergerak. Udah, cukup. Bisa nggak kamu berhenti ngomong yang enggak? Lia ini. Sketsa desainku jadi berantakan karena kamu. Aku tahu belakangan ini, karena kerjaan, aku jadi nggak perhatian sama kamu. Begitu masa sibuk ini lewat, aku akan ganti rugi. Pulang aja, jangan overthinking, biar aku lanjut kerja. Sayang, aku. Pergi, aku pulang kalau udah selesai. Sayang. Aku tahu itu mustahil, tentu saja, karena malam itu, aku melihatnya dengan jelas menggunakan mataku sendiri. Malam itu, aku benar-benar ketakutan. Itu satu-satunya alasan aku percaya. Sirdemu. Tapi sekarang aku sadar, aku benar dari awal. Mannequin itu adalah seorang manusia.
Itu sudah setengah tahun yang lalu. Kamu pasti salah ingat. Bagaimana mungkin itu seorang manusia? Bukan manusia? Lalu itu apa, hantu? Siapa tahu, benda ini mungkin benar-benar berantu. Kamu tahu, aku pernah dengar, benda-benda berbentuk manusia, gampang banget narik roh jahat. Lihat? Sudah kubilang, Ethan Morgan ITU. Dia pasti sudah ditempeli oleh sesuatu yang najis. Kalau tidak, bagaimana mungkin manekin yang normal bisa bergerak sendiri? Tertib di pengadilan. Ini adalah ruang sidang. Jangan menyebarkan omong kosong tahayul di ruang sidang. Ethan Morgan, tolong jawab dengan jujur. Apakah manekin di video itu diperankan oleh seseorang? Yang mulia, apakah itu manusia atau bukan itu tidak relevan. Karena seluruh masalah ini, semua dibuat oleh Evelyn. Tolong, jangan dengarkan lagi tuduhan palsunya. Jangan biarkan dia menginjak-injak martabat hukum. Terdakwa akan mematuhi etika ruang sidang. Jangan menghindari pertanyaan. Jawab pertanyaan hakim dengan jujur. Kenapa aku harus menjawab apapun? Kamu dan Jalang ini sedang memfitnah Ethan Ku. Siapa tahu jenis kesepakatan gelap yang kalian lakukan. Jayam. Keluarga pihak pria akan menjaga bahasanya. Jika tidak, kamu akan dituduh melakukan penghinaan pengadilan. Ethan Morgan. Pengadilan ini menanyaimu sekali lagi, apakah manekin di video itu diperankan oleh seseorang? Tidak. Bukan, Yang Mulia. Aku tidak curang. Kamu harus percaya padaku. Aku punya bukti. Bukti yang membuktikan aku tidak bersalah. Bukti. Ya. Aku sudah mengirimkan manekin itu ke pengadilan. Apakah itu asli atau palsu? Sekali lihat langsung ketahuan. Apa yang baru saja kau katakan? APA? Ava. Aku nggak ngerti kenapa kamu terobsesi banget sama manekin ini. Kamu nggak bakal berhenti soal masalah manekin ini. Kalau kamu nggak percaya sama aku, biarkan bukti yang berbicara, dan buktikan kalau aku nggak bersalah. Yang Mulia, manekinnya sudah di sini. Saya minta supaya dijadikan sebagai barang bukti. Permintaan dikabulkan. Ava, kalau kamu setuju untuk mencabut tuntutan sekarang juga, pulang sama aku. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku bisa melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Kamu akan tetap menjadi menantu yang baik dari keluarga Ethan. Bocah bodoh, Jayam, gana-gana APA, yang dia berikan ke kamu, sampai sekarang, kamu masih buta. Betul? NAK, bagaimanapun juga, kami nggak akan pernah memaafkannya. Ayah, Ibu. Aku benar-benar mencintainya. Berhenti berakting. Akting suami setiamu, ku menyedihkan. Ethan sudah berkali-kali memaafkanmu, berulang kali mengalah. Dan kamu cuma wanita jahat yang gak punya hati. Yang Mulia, saya minta izin untuk menyampaikan bukti. Izin diberikan. Hari ini, aku akan pakai bukti untuk menutup mulut pembohongmu untuk selamanya. Tunggu. APA, takut aku pakai bukti untuk membongkar kebohonganmu? Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau manekin ini sama dengan yang ada di kantornya? Bagaimana kalau kamu sudah menukarnya lebih dulu? Ini cuma manekin, aku yang ambil sendiri, dan itu tidak pernah lepas dari pengawasanku. Ada catatannya di sini. Tidak mungkin ditukar. Legipula, proses penggumpulan bukti difilmkan semua. Jadi jelas sekali kalau ada yang ditukar. Ava, ada pertanyaan lain? Karena penggugat tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, silakan lanjutkan dengan menyajikan bukti Anda. Bukankah ini cuma manekin plastik untuk pajang baju di toko serba ada? Tidak terlihat istimewa. Ya, dulu aku punya toko baju. Kami punya banyak manekin seperti ini di gudang. Sudah lihat jelas? Ini cuma manekin. Kamu bilang Ethan selingkuh. Dengan benda ini, kamu pikir ada yang percaya omong kosongmu? Kamu yang selingkuh duluan? Tapi malah balik menyalahkan Ethan. Buktinya ada di sini. Masih mau bilang apa lagi?
Yang Mulia. Buktinya sekarang sudah jelas. Evelyn, tepat setelah bercerai, dia bisa menguasai aset keluarga kami. Jadi entah dari mana, dia dapat video ini untuk menjebak anak saya. Dia pembohong. Tidak, dia penjahat. Wanita seperti dia, dengan hati yang begitu jahat, harus dihukum berat. Evelyn terlalu jahat. Dia berselingkuh. Dan mengkhianatinya. Baiklah. Tapi dia bahkan memalsukan video untuk jadi korban. Bukankah ini cuma mau menghancurkan reputasi Ethan Morgan? Betul, dengan pria hebat seperti Ethan, dia malah berselingkuh. Kalau menurut saya, wanita jahat seperti itu harus masuk penjara. Benar, penjara. Itu tidak benar. Jangan bilang begitu. Ava tidak seperti itu. Ethan Morgan. Sepertinya aku sudah tahu siapa dirimu sejak dulu. Kamu bikin skema yang sombong ini. Tidakkah kamu merasa konyol? Maksudmu apa? Manekin di video itu bisa bergerak bebas. Itu bukti yang cukup kalau itu orang sungguhan. Sekarang kamu bawa bongkar plastik. Apakah kamu menganggap semua orang bodoh? Maksudmu, kalau manekin bisa bergerak, itu pasti orang sungguhan? Memangnya kenapa? Apa kamu mau bilang ke semua orang kalau manekin bisa benar-benar menjadi hidup? Eva, lihat. Tangan manekinnya bergerak. Listrik. Apa maksudmu manekin itu bisa dikendalikan dari jarak jauh? Benar, Yang Mulia. Mannequin ini. Bergerak seperti manusia. Semua berkat remote control ini. Wah, robot. Ethan, kenapa tidak bilang dari awal? Betul, kalau dari awal kamu kasih tahu, ini semua tidak akan terjadi. Ayah, Ibu, aku cuma pikir semua ini nggak perlu jadi masalah besar atau dibawa ke pengadilan. Dan aku tahu, apapun yang aku katakan, dia nggak akan percaya. Di matanya, aku selalu Monster. Ethan, siapa peduli dia mikir apa tentang kamu? Ini semua salah dia. Makanya aku butuh bukti untuk membuktikan kalau itu semua bohongnya dia. Aku nggak pernah sekalipun mengkhianati pernikahan kita. Jadi maksudmu, mainkan robotika ini adalah buktimu? Maksudmu cuma dengan remote control ringkih di tanganmu itu, kamu bisa bikin dia melakukan gerakan serumit itu, persis seperti di video? Gerakan serumit ITU? Gumpalan plastik seperti ini bisa melakukan itu? Kamu bahkan tidak lulus kuliah, kan? Siapa kamu sampai berani mempertanyakannya? Mannequin robotique ini. dipesankan khusus untukku dari luar negeri. Mangunakan teknologi Palinkangi. Teknologi bionik. Makanya bisa bergerak seperti manusia. Bionic? Tepat. Aku salah satu. Perankan busana terkemuka di Nigeria ini. Mannequin ini. Bisa mengubah penampilannya sesuai kebutuhan apapun. Sangat membantu pekerjaanku. Apa salahnya? Tidak ada masalah. Tapi malam itu, saat aku bilang dia bergerak, kenapa kamu bilang, aku berhalusinasi? Kenapa kamu bohong padaku? Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Aku hanya ingin menghentikanmu dari overthinking lagi. Untuk kebaikanku sendiri? Baik sekali kamu. Baiklah, kalau kamu bilang, dia punya teknologi paling canggih dari luar negeri, maka suruhlah dia meniru gerakan dari video itu. Sekali lagi, biarkan orang putus kuliah sepertiku melihat sendiri. Ini. Itu bukan ide yang bagus. Gerakan dalam video itu sangat tidak pantas. Kita di ruang sidang. Kamu mikir apa sih? Aku hanya ingin dia melakukan gerakan memeluk. Pasti itu bukan permintaan yang berlebihan? Dia sudah rusak. Sebelum sampai di sini, aku berencana mengirimnya ke luar negeri untuk diperbaiki. Kamu hanya omong kosong. Dia sebenarnya bukan manekin robotik sama sekali. Dan dia pasti bikin yang kamu peluk erat di kantor. Tidak, Ini mannequin. yang kupesan khusus.
Berhenti memutarbalikkan fakta. Kamu yang memutarbalikkan fakta. Yang mulia, saya punya bukti untuk membuktikan bahwa manekin ini dan yang di video sama sekali bukan yang sama. Bukti apa yang kamu punya? Kuku merah. Malam itu, aku jelas melihat tangan manekin itu dekat dengan kotak merah yang terang. Eva, berhenti mengarang cerita. Cerita yang baru kamu karang ini, mana bisa dianggap bukti? Yang mulia, tolong putar videonya sampai ke tanda 118. Semuanya, lihat, manekin di video ini punya kotak merah. Tapi yang di TKP, tidak. Ini benar-benar punya kuku merah. Dan, sepengetahuanku, ada seseorang di sekitar Ethan yang sekemenjkat kukunya merah. Saya Pak? Dia. Tidak mungkin. Pasti bukan aku di video itu. Kilyarga Sumai. Tunjukkan tanganmu. Benar-benar dia. Kuteknya sangat cocok. Pantas saja dia selalu membela. Ethan, jangan-jangan dia manekin itu wanita idaman lain? Sofia, aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Beginikah caramu membalas kami? Kau harusnya malu. Tidak, bukan aku. Aku selalu memandang Ethan seperti saudaraku sendiri. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu dengannya? Ibu, orang di video itu benar-benar bukan dia. Bukan dia. Kalau begitu beritahu semua orang. Siapa wanita di video itu dengan kuku merah yang begitu akrab denganmu? Sebenarnya, Tidak ada orang seperti itu. Kukamera bukan bukti APA. Aku bukan satu-satunya di sini yang memakai kutek merah. Tadi saat aku masuk ke ruang sidang, aku melihat beberapa orang dengan kuku merah. Benar, sahabatmu Chloe juga punya kuku merah. Kenapa kau tidak mencurigainya? Jangan berani-berani menfitnah aku. Bukan aku. Ava, kamu yakin lihatnya jelas? Banyak orang pakai kutek merah. Ini sama sekali bukan bukti. L'agipula. Nggak pernah ada manekin pakai kutek merah. Udah, berhenti bikin keributan. Aku sekarang ngerti. Teknologi sekarang sudah sangat canggih. Video buatan AI bermunculan di mana-mana. Aku curiga video ini palsu semua. Semuanya, lihat. Teknologi AI yang ada online sekarang bisa bikin beruang bertingkah seperti manusia, duduk dan makan hotpot. Rekamannya sangat realistis, sampai mustahil dibedakan dengan mata telanjang. Jadi, bikin video palsu yang kelihatan asli, dengan manekin pakai kutek merah. Pasti gampang banget. imajinasimu yang liar benar-benar membuka mataku. Jadi, aku punya alasan kuat untuk mencurigai. Kalau video yang diberikan Ava cuma dibuat pakai teknologi AI saat pasca produksi, tujuannya untuk memfitnah Ethan dan berusaha dalam perceraian, merebut aset keluarga Ethan. Kamu memang pandai bercerita. Sayangnya, ini adalah ruang sidang, bukan pasar. Kalau kamu mau menuduhku, sebaiknya kamu punya bukti. Ava, pernikahan kita memang punya masalah, tapi kamu tak perlu melibatkan keluargaku dalam hal ini. Berselingkuh dengan manekin, kutek merah, Seritamu itu. benar-benar konyol. Kamu pikir ada yang percaya? Aku juga awalnya tidak percaya. Lagi pula, cerita seaneh ini bahkan tak akan laku di acara TV paling dramatis. Jadi video itu Palsu. Kamu salah. Aku tidak memalsukan apapun. Karena kenyataannya, sering lebih aneh daripada fiksi. Yang mulia, hadirin sekalian. Untuk menjawab keraguan terdakwa tentang video, kami sudah meminta laboratorium forensik terpercaya untuk melakukan analisis profesional. Ini laporan forensiknya. Laporan ini menyatakan dengan jelas bahwa video itu tidak ada pengolahan pasca produksi sama sekali. Yang mulia, tolong tinjau. Laporannya asli. Bukti videonya sah.
Jadi artinya, video itu tidak palsu. Jadi Ethan berselingkuh, itu fakta. NAK. Katakan yang sebenarnya. Orang di video itu, Sofia atau bukan? Tidak. Ebiu, kamu harus percaya padaku. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Ethan Morgan, pengadilan ini menanyaimu untuk terakhir kalinya. Manekin di video itu. Siapa sebenarnya? Berhenti bertanya. Aku mohon, berhentilah. Yang Mulia. Karena dia tidak mau bicara, maka aku yang akan ungkap kebenarannya. Kalau kamu mau asetnya, kita bisa bernegosiasi untuk membaginya. Tapi aku harus nyatakan untuk catatan. Aku tidak pernah berselingkuh. Membahas itu sekarang. Menurutmu tidak agak terlambat? Bukti terakhir baru saja masuk. Di video ini, jelas terlihat wajah manekin itu. Bukan wajah wanita idaman lain. Video ini, aku juga belum melihatnya. Sama seperti semua orang di sini. Aku juga sama penasarannya. Wanita yang menghancurkan pernikahanku. Siapa dia? Ava, kamu yakin mau putar video ini? Tidak mau. Beri diri sendiri jalan keluar? Sudah lama tidak ada jalan keluar bagi kami. Untuk waktu yang lama. Yang Mulia, kami minta untuk memutar bukti kunci. Diizinkan. Kamu akan menyesali ini. Bagaimana mungkin? Ava, itu Ava, bagaimana mungkin itu dia? Jadi, ini bukan video perselingkuhan. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Video ini pasti palsu. Ava, kamu sendiri yang membawa video ini. Sendiri. Bukankah kamu juga punya laporan forensik dari agensi profesional? Jadi kenapa sekarang kamu berubah pikiran dan menyebutnya palsu? Itu tidak benar. Kalian yang menukarnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Sofia, aku tahu kamu manekinnya. Kamu wanita idaman lainnya. Kamu... Tertib, Penggigat harap mengendalikan emosinya. Ava, aku sudah bilang dari dulu, aku tidak berselingkuh. Aku sudah berusaha berkali-kali menghentikan sandiwara ini. Anya un tuc membri kita jalan keluar. Tapi kenapa kamu tidak bisa? Pernah mengerti apa yang aku coba lakukan untuk kita? Aku sudah mencari jalan keluar untuk kita. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Ethan, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu siap. Aku hanya menyatakan fakta. Aku tidak ingin kamu menyakiti orang-orang di sekitarku lagi. Diam. Jangan berpura-pura. Sangat polos. Yang Mulia, aku bersumpah, video ini pasti sudah ditukar. Aku punya video aslinya di sini. Saya minta jeda sidang. Begitu aku mendapatkannya kembali, kita akan putar lagi. Cukup. Apa? Bisakah kau berhenti? Berhentilah membuat-buat kebohongan. Yang kau sebut perselingkuhan. Itu, dari awal sampai akhir. Semuanya hanya ada di pikiranmu. Di pikirannya? Ethan, apa maksudmu? Aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi mengingat situasinya. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Ava, dia. Punya masalah kejiwaan. Keberatan, terdakwa sedang menyerang klien saya secara pribadi. Ethan Morgan, hati-hati dengan ucapanmu. Yang Mulia, saya ingin memanggil seorang saksi. Dia bisa membuktikan bahwa saya tidak melakukan serangan pribadi, tapi menyatakan sebuah fakta. Permintaan dikabulkan. Yang Mulia, halo semuanya, saya Dr. Budi, dokter keluarga Bapak Ethan. Saya dapat mengonfirmasi bahwa semua yang baru saja dikatakan Bapak Ethan adalah benar. Ibu Ava menderita gangguan delusi yang parah. Itulah sebabnya dia membayangkan bahwa Bapak Ethan berselingkuh. Ini adalah laporan diagnostiknya. Silakan dilihat, Yang Mulia.
Tidak mungkin. Ethan. Penyakitnya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu kami? Izinkan saya menjelaskan. 6 bulan yang lalu, Ibu Ava sedang hamil. Terjadi kecelakaan, dan dia keguguran. Sejak itu, kondisi mentalnya memburuk. Bapak Ethan merahasiakannya agar istrinya bisa pulih dengan tenang. Tapi penyakit ini membuatnya paranoid dan agresif. APA. Jadi itu sebabnya. Dia mencoba membunuhku hari itu. Anna, Ava. Kamu di rumah? Semua salahmu. Rumah ini berantakan sekali. Kamu bahkan tidak membersihkannya. Semua salahmu. Ava. Semua salahmu. Benar. Itu salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Itu salahmu. Ava. Kamu sedang APA di sini? Semua salahmu. Semua salahmu. Ada darah. Ava. Darah-darah ini kenapa? Ini semua salahmu. Ini semua tanggung jawabmu. Anjingku. Aku sudah merawatnya bertahun-tahun. Dan dia malah membunuhnya. Aku sendiri hampir jadi korbannya. Dia bohong. Kejadiannya sama sekali tidak seperti itu. Ava, masih menyangkal? Kalau saja waktu itu aku tidak menghentikanmu, akibatnya tidak terbayangkan. Kalau si psiko itu sudah kalap, ibu mertuanya sendiri pun mau dibunuh. Dia seperti bom waktu. Kalau menurutku, Ethan harus segera menceraikannya. Tertib, jaga etika ruang sidang. Kamu bohong. Apa yang terjadi hari itu? Sama sekali tidak seperti itu. Lalu bekas luka ini? Waktu itu Ethan berhasil menghentikanmu. Tapi kamu masih melukainya dengan pisau. Sudah lama kejadiannya. Pernahkah kamu minta maaf pada semua orang? Sekarang masih mau menyangkal? Tidak. Tidak. Tolong Jongan Salakandia. Ini salahku. Karena tidak merawatnya dengan baik. Karena itulah kami kehilangan bayi kami. Aya, Ibu. Calo perlu Menyalakan Sezoran. Salakan Aku. Ethan. Ini semua salahku. Saat dia paling membutuhkanku, aku tak bisa memberinya rasa aman yang dia perlukan. Aku suami yang buruk. Jadi bahkan saat dia menuduhku berselingkuh dengan manekin, aku tak pernah menyalahkannya. Karena aku tahu, dia hanya sedang sakit. Ethan terlalu setia, bahkan sekarang, dia masih memikirkan Ava. Ethan, kenapa kau memikul semua kesalahan? Sendai Ryan? Saat dia sakit parah, kau memberinya ginjalmu sendiri, tanpa pikir panjang. Siapa lagi yang akan melakukannya? Kau selalu menghargainya seperti permata. Memberikannya semua yang kau miliki. Dan dia, untuk mendapatkan aset-aset itu, dia rela menghancurkanmu sepenuhnya. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Ava. Apa Pagnon Goron Katakan. Bahkan jika kau harus pergi tanpa apa-apa hari ini, aku akan tetap memastikan. Côte étape terrorus. Setidaknya setelah kau meninggalkan keluarga Ethan. Kotakakan Berakir di Jalanan. Setelah semua yang dia lakukan padamu, kau masih ingin merawatnya? Orang seperti itu seharusnya dibiarkan membusuk. Uang keluarga kita. Dia takakan dapat sarasimpan. Ibu, ayah, kami kan sudah menikah. Anggap saja ini gestur terakhirku. Un tu Kubangan kita. Ethan, cukup dengan aktingmu. Ini maksudmu kasihan? Aku tak butuh itu. Semua dari keluarga Ethan. Dari awal memang sudah hakku. Ava, kamu sudah gila? Nakku kasihan padamu. Dia bersedia memberimu kompensasi. Jangan cari gara-gara. Kalau dulu Ethan tidak menyelamatkanmu, kamu sudah mati. Kamu bahkan tidak akan bisa berdiri di rumah keluarga Ethan. Dia berani bilang, semua yang ada di keluarga Ethan adalah miliknya. Sungguh konyol. Wanita seperti dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia tidak pantas dapat uang sepeser pun. Betul. Aku ulangi lagi. Aku tidak gila. Catatan medis itu palsu.
Dia yang berselingkuh, Ethan Morgan. Ethan, dia tidak tahu terima kasih, malah memfitnahmu. Orang seperti dia tidak pantas kau korbankan APA pun. Kamu benar. Mulai saat ini, kita putus. Yang Mulia. Ini bukti yang saya kumpulkan selama 3 bulan terakhir. Foto-foto ini dengan jelas menggambarkan Ava bersama pria tak dikenal. Berulang Kalimazuk dan Keluarotel. Perilaku mereka sangat mesra. Ini merupakan perzinaan. Yang Mulia, saya bisa jelaskan foto-foto ini. Silakan berdiri. Saya bisa jelaskan. Pengadilan ini, berdasarkan bukti yang diajukan, menemukan bahwa Ibu Ava secara signifikan bersalah dalam hubungan pernikahan. Dia harus menanggung konsekuensi hukum yang sesuai. Saya bisa jelaskan. Ibu Ava, Ava, ada apa dengan Ibu Ava? penyakit ginjal Ava kambuh. Panggil ambulans. Mengingat terdakwa mengalami keadaan darurat medis, putusan dalam kasus ini ditunda. Bapak Ethan, tentang kesaksian saya di pengadilan, saya bilang persis seperti yang Bapak suruh, tapi Ava ini, dia benar-benar tidak memenuhi kriteria diagnosis untuk gangguan jiwa, melakukan sumpah palsu, berarti saya akan masuk penjara. Hukuman. Docteur Budi. Apakah saya harus mengingatkan Bapak tentang utang judi Bapak yang jutaan itu, kalau saya tidak turun tangan? Menurut Bapak masih bisa berdiri di sini, dalam keadaan utuh? Ya, Bapak Ethan menyelamatkan nyawa saya, dan saya selamanya bersyukur. Ava berusaha memakai perceraian kami. Un tuc Mangambil séparu dari Semuayang Seya Miliki. Seya Anya Melindungi. Apa yang seharusnya menjadi milik saya? Apa salahnya? Tidak ada. Bapak Ethan benar sekali. Soal kesaksian itu, Bapak simpan sendiri, dan tidak akan ada yang tahu. Ya, mulut saya terkunci rapat. Saya akan lakukan persis seperti yang Bapak katakan. Oh ya, Bapak Ethan. Manekin di kantor Bapak, benarkah itu yang? Jangan bilang Bapak pikir, saya berselingkuh dengan manekin? Tidak. Bapak Ethan, kalau begitu saya tidak menahan Bapak lagi. Saya juga ada urusan yang harus diselesaikan. Sayang, saya sebentar lagi bercerai. Kita sebentar lagi bisa bersama, terang-terangan. Ava, kamu akhirnya sadar. Kamu tiba-tiba pingsan di pengadilan hari ini. Itu menakutkan. Aku pingsan. Kamu terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini, dan tidak minum obat tepat waktu. Aku sudah telepon dokter untuk memeriksamu. Katanya tidak ada masalah serius. Dia ingin kamu rileks dan banyak istirahat. Terima kasih, Chloe. Ngomong-ngomong. Setelah aku pingsan, apakah sidang dilanjutkan? Ruang sidang jadi kacau, dan hakim umumkan istirahat. Bilang kalau kondisi fisikmu sedikit membaik, sidang akan dijadwal ulang. Itu bagus. Ava. Ava. Aku sedang keluar kota, tapi langsung buru-buru pulang begitu dapat kabar. Kamu baik-baik saja? Ava. Siapa dia? Sepertinya Ava belum memberitahumu. Aku dan Ava sudah bersama selama 3 bulan. Ava. Kamu. Jadi foto-foto yang diberikan Ethan di pengadilan, semuanya nyata? Kamu benar-benar selingkuh darinya selama pernikahan kalian? Ava, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Dia selalu baik padamu. Saat kau sakit, dia siap memberimu ginjalnya sendiri. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Chloe, kau masih sangat naif. Ethan sama sekali tidak seperti pria baik yang kau bayangkan. Semua yang telah kau lihat
Hanyalah akting suami setia yang dia buat dengan hati-hati. Chloe, kita sudah jadi sahabat lebih dari 1 dekade. Kau satu-satunya orang yang kupercaya. Aku bersumpah. Aku takkan pernah berbohong padamu. Dan kau takkan pernah mengkhianatiku. Benar? Tentu saja. Aku di pihakmu. Tentang aku dan Dean. Berpura-puralah kau tak tahu apa-apa. Jangan bokorkan sepeda kata pun. Oak. Aku janji. Ethan punya bukti perselingkuhanku. Peluang kita tipis. Tapi gugatan hukum ini, aku harus menang. Kekayaan keluarga Morgan akan kudapatkan. Tapi foto-foto itu sudah diterima oleh pengadilan. Begitu putusan keluar, kau akan pergi dengan tangan kosong. Jangan khawatir, aku sudah dapat bukti baru. Begitu kami sajikan bukti ini akan membuat Ethan dan seluruh keluarga Morgan bertekuk lutut. Dia benar-benar kembali dari masa pensiun. Kamu tahu siapa dia? Bapak Wijaya. Dia adalah legenda di bidang kami. Setiap kasus perceraian yang pernah dia tangani, dia tidak pernah kalah. Uang saja tidak akan bisa membayarnya. Kali ini, kamu sebaiknya bersiap-siap. Ethan Morgan. Dia berniat menghancurkanmu. Kebetulan sekali. Aku juga sedang memikirkan hal yang sama persis. Persidangan dilanjutkan kembali. Evelyn, Ethan Morgan, dalam kasus perceraian mereka. Yang mulia, pada sidang sebelumnya, kami telah menyerahkan bukti yang meyakinkan, yang membuktikan bahwa Ibu Ava, selama pernikahan, adalah pihak yang bersalah. Menurut hukum perkawinan, pihak yang terbukti melakukan perzinahan harus dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dan harus pergi tanpa apa-apa. Kami dengan hormat memohon kepada Yang Mulia untuk segera memutuskan. Yang Mulia, kami percaya inti dari kasus ini telah melampaui sekadar perselisihan perkawinan biasa. Dasar gugatan dalam kasus ini sudah jelas. Ini adalah sengketa perceraian. Sesederhana itu, bagaimana bisa kamu mengklaim ini lebih dari itu? Karena berdasarkan bukti terbaru yang kami peroleh, itu menunjukkan kami punya alasan kuat untuk percaya bahwa penggugat kasus pidana Bapak Santoso, saya sekarang benar-benar mempertanyakan profesionalisme Anda. Kasus pidana membutuhkan bukti yang kuat. Anda tidak bisa begitu saja mengajukan kasus hanya berdasarkan kata-kata kosong. Jika Anda tidak bisa menghadirkan bukti konkret apapun, saya akan menganggapnya sebagai penghinaan pengadilan. Atas nama investigasi kami menunjukkan bahwa Ethan Morgan berusaha membunuh klien saya, Ibu Ava. Itu adalah percobaan pembunuhan. TAPI. Percobaannya gagal. Ibu Ava selamat secara ajaib, tetapi kehilangan anaknya yang belum lahir selamanya. Itu omong kosong. Ethan punya hati yang baik. Dia selalu melakukan pekerjaan amal secara diam-diam, membantu orang lain. Bagaimana mungkin dia melakukan pembunuhan? Ava, bayinya sudah tiada. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan segalanya. Pas d'accus. Kamu menuduhku melakukan pembunuhan, Calo begitu katakan, manga pas accus. memberikan segalanya untuknya, hanya untuk berbalik dan menyakitinya? Memberikan segalanya. Begitu maksudmu? Aku selalu bilang, dengan aktingmu yang hebat, sayang sekali kamu tidak pernah jadi aktor. Kamu, hentikan sindiranmu. Kepada pihak lawan, Anda mengklaim Bapak Ethan berusaha membunuh Anda. Apa bukti Anda? Atau Anda hanya mengatakan, ini hanya spekulasi Anda? Saya punya bukti, tapi sebelum saya menyajikannya, izinkan saya sertakan sebuah kisah Kessel. Itu terjadi setahun yang lalu, pada ulang tahun pernikahan saya dengan Ethan. Ava, Sayang, Hei sayang, kamu lagi ngapain di sini? hari ini ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Ulang tahun pernikahan kita. Ayo kita pergi merayakannya. saillant, Camus l'agit à 1040. Kamu nggak boleh lari-larian. Nanti malam aku pulang lebih awal. Aku akan masakin kamu makan malam sendiri. Beneran?
Oke deh, aku pulang dulu dan nunggu kamu. Pulang cepat ya. Oak. Hati-hati di jalannya, sayang. Udah malam banget nih. Kenapa dia belum pulang juga? Bau asap kuat banget itu apa sih? Kebakaran. Sayang. Sayang, angkat teleponnya. Tolong angkat teleponnya. Halo, Halo, ini dinas pemadam kebakaran. rumah saya kebakaran. Tolong. Ibu Eva, Anda sudah sadar. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Seorang tetangga berhasil mengeluarkan Anda tepat waktu. Jangan khawatir. Secara fisik, Anda akan baik-baik saja. Hanya saja, Kenapa perutku sakit sekali? saat Anda pingsan dalam kebakaran, sebagian langit-langit runtuh dan jatuh tepat di perut Anda. Bayi Anda. Tidak selamat. Apa yang baru Anda katakan? Baikku. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Baikku. Saillant. Kamu baik-baik saja? Maaf aku terlambat. Ada yang terluka? Sayang, kamu tadi di mana? Bayi kita sudah tiada. Bayi kita. Jangan takut. Sayang, yang penting kamu selamat. Hanya itu yang penting. Halo. Saya dari unit investigasi pembakaran. Permisi, apakah Anda penghuni dari kebakaran itu, Bapak Ethan dan Ibu Ava? Ya, itu kami. Baru saja, setelah kami memeriksa TKP, kami menemukan penyebab kebakaran tampaknya tidak biasa. Kami tidak bisa menyingkirkan kemungkinan pembakaran. Tunggu, apa? Apa yang Anda bicarakan? Jadi maksud Anda. Seseorang mencoba membunuhku? Anda tadi di mana? Dengan siapa Anda? Siapa itu? Yang Mulia, setelah kebakaran itu, instansi terkait semua mengeluarkan laporan resmi yang menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah insiden kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Seseorang sengaja membakar rumah itu untuk membunuhku. Pengingat untuk pihak lawan, ini adalah pengadilan. Kami bekerja dengan bukti. Yang baru saja Anda berikan hanyalah cerita, tidak ada bukti nyata. Yang Mulia, jika penggakara pihak lawan terus memfitnah klien saya, dengan cerita-cerita yang dibuat, kami akan segera mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Yang Mulia, yang dikatakan Ibu Eva bukanlah cerita, itu adalah kebenaran. Kami telah melakukan penyelidikan menyeluruh atas kebakaran kecelakaan ini, dan kami menemukan banyak detail yang mencurigakan. Penyelidikan kami menunjukkan bahwa sehari sebelum kebakaran, seorang tukang reparasi kompor gas berada di lokasi kejadian. Meskipun ada tukang reparasi di sana, itu tidak ada kaitan langsung dengan penyebab kebakaran. Selain itu, tidak ada bukti bahwa kebakaran ini terkait dengan klien saya. Yang Mulia, saya meminta izin untuk memanggil saksi ke depan. Diizinkan. Anda adalah tukang reparasi kompor gas. David? Ya. Pada tanggal 19 Mei tahun lalu, Anda berada di mana?
dan sedang melakukan apa? Coba ingat-ingat lagi. Apa sebenarnya yang kamu lakukan hari itu? Hari itu, aku pergi ke villa yang sangat mewah. Perumahan Puncak Naga. Bangunan nomor 6. Bukankah itu tempat NAK? Sudah setahun penuh. Bagaimana mungkin kamu ingat nomor bangunannya dengan tepat? Apa ada yang melatih kamu untuk kesaksianmu sebelumnya? Sama sekali tidak. Perumahan Puncak Naga adalah villa termahal di seluruh kota. Sepanjang hidupku, aku cuma pernah ke sana sekali. Lajapila. Waktu itu ulang tahun putriku. Langsung setelah kerja, aku buru-buru pulang, jadi benar-benar melekat di ingatanku. Ceritakan secara detail. Apa yang kamu perbaiki hari itu? Setelah aku tiba, aku periksa kompor gas dan menemukan tidak ada masalah besar, hanya katupnya yang agak aus. Aku berencana untuk mengganti katupnya. Tapi kemudian, pemilik rumah perempuan itu memberikanku sebuah katup sendiri, dan bersikeras aku memasang yang itu. Aku lihat sekilas katup itu, dan langsung tahu itu tidak memenuhi standar keamanan. Kalau aku pasang, bisa menimbulkan masalah. Jadi, apa kamu pasang? Pemilik rumah perempuan itu menyodoriku amplop merah besar, berisi beberapa ribu dolar di dalamnya. Aku pikir, keluarganya sangat kaya. Mungkin mereka jarang masak. Jadi, aku pasang. Wanita yang memberimu katup itu, apa kamu ingat wajahnya seperti apa? Wanita yang memberikan katup itu kepada Anda ingat seperti apa penampilannya? Sudah lama sekali. Jujur, saya tidak ingat. Lihat saya baik-baik. Apakah saya orang yang Anda lihat hari itu? Bukan. Wanita itu mengenakan masker. Saya tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas. APA. Orang yang dilihat tukang service itu. Bukan Evelyn. Jadi itu artinya, seseorang menyamar sebagai Avalin. Yang mulia, satu-satunya orang yang punya akses bebas ke rumah saya, selain saya sendiri dan Ethan, adalah asistennya, Sophia. Eva, beraninya kau memfitnahku, bukan aku. Kamu baru saja bilang wanita itu mengenakan masker. Jadi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia bukan Ibu Ava? Meskipun dia mengenakan masker, dia tinggi dan kurus. Dia terlihat persis seperti salah satu manekin dari tos serba yang biasa dipakai untuk memajang pakaian. Tapi dia terlihat jauh lebih pendek, dan postur tubuhnya sama sekali berbeda. Kesaksian saksi itu hanya sepihak. Mengandalkan kesaksian subjektif ini saja untuk menghukum seseorang itu konyol, itu cuma ngawur. Saya mengatakan yang sebenarnya. Oh iya, saya juga ingat wanita itu memakai kutek merah. Kenapa kalian semua menatapku? Eva, kamu pikir bisa menyewa orang untuk menjebakku dan lolos begitu saja? Orang yang dia lihat hari itu, pasti bukan aku. Hari itu, saya sedang menjalani operasi di rumah sakit. Tidak mungkin saya ada di tempatmu. Bukan kamu. Kami baru saja mengonfirmasinya. Tahun lalu, tanggal 19 Mei, Sophia memang dirawat di rumah sakit untuk menjalani prosedur medis. Saudara boleh mengantar saksi keluar. Kalau Sophia sedang menjalani operasi, lalu siapa yang ada di rumah? Yang mulia, karena tuduhan mereka tidak berdasar, tolong berikan putusan yang menguntungkan kami sekarang. Evelyn adalah pihak yang bersalah dalam kasus perceraian ini. Selain itu, kami juga akan menuntut pertanggungjawaban kriminalnya karena mencemarkan nama baik klien saya.
dan keluarganya. Selama ini, aku memberikan segalanya untuk keluarga Morgan. Sejak hari kami menikah, aku mencurahkan hati dan jiwa ke dalam pernikahan ini. Pengkhianatan yang sebenarnya datang dari Ethan. Foto-foto perselingkuhanmu itu sangat jelas. Berhenti berbohong. Aku tidak pernah berselingkuh. Kamu yang menjebakku dengan foto-foto itu. Kamu benar-benar keras kepala sampai akhir. Baiklah, aku akan hancurkan harapan terakhirmu. Yang mulia, kami ingin memanggil seorang saksi. Permintaan dikabulkan. Kenapa dia di sini? Dean, apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau ada di luar negeri. Evelyn. Maaf, aku. Seksi, Dean. Apa hubungan Anda dengan Ibu Ava? Kami pernah terlibat. Diam. Hentikan. Kapan perselingkuhan ini, Jamila? Sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Menurut hukum negara ini, pihak dalam pernikahan yang memiliki hubungan emosional atau seksual dengan seseorang di luar pernikahan melanggar kewajiban kesetiaan perkawinan. Dianggap sebagai pihak yang bersalah. Selanjutnya, dalam hal perceraian, mereka kehilangan semua hak atas aset perkawinan apapun. Yang mulia, 3 bulan yang lalu, klien saya dan Ibu Ava masih terikat dalam pernikahan yang sah. Saya percaya, kasus ini sudah sangat jelas, adalah Ava Lin yang melakukan perzinahan. Yang mulia, tolong. Anda sekarang dapat menyampaikan putusan. Sudah kubilang, aku tidak pernah berselingkuh. Kau benar-benar menjira dia mensentemu? Dia hanya mengincar. Yumiu. Sungguh memalukan, Ava. Kau tidak lebih dari parasit, menempel pada keluarga Ethan. Tanpa keluarga Ethan, kau sudah lama mati. Dean, dia bilang kamu tidak pernah sekalipun sungguh-sungguh mencintaiku. Kamu hanya mengincar uangku. Katakan padaku, apakah itu benar? Ava, mereka sudah mengumpulkan semua bukti yang mereka butuhkan untuk melawan kita. Gugatan hukum ini tidak mungkin kamu menang. Menyerah saja. Aku masih punya hidup untuk dijalani di kota ini. Aku tidak bisa merusak reputasiku. Ini satu-satunya jalan keluar bagiku. Kamu sudah membohongiku selama ini. Kamu bajingan. Tertib. Pengadilan mengingatkan penggugat, sekali lagi, untuk mematuhi etika ruang sidang, kendalikan dirimu. Ava. Beberapa hari terakhir ini benar-benar neraka bagiku. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri, bahwa itu tidak mungkin benar. Bahwa kau benar-benar mengkhianatiku. Kuharap ini semua hanya mimpi. Tapi sekarang aku sudah sadar. Yang tersisa hanyalah kekecewaan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Celandine, apakah kamu punya bukti aku berselingkuh dengan orang lain? Satu saja sudah cukup untuk membuatmu pergi tanpa apa-apa. Masih butuh berapa lagi? Jadi, itu artinya tidak. Aku tidak ingin mempercayainya, bahwa kau akan mengkhianatiku. Kuharap ini semua hanya mimpi. APA, kamu psiko, ini dia lagi. Bertingkah gila. Ethan Morgan, untuk memenangkan kasus ini, kau benar-benar mengerahkan segala upaya. TAPI. Jadi, bagaimana penampilanku? Dalam Sandawara Kesilmu ini? Dia sudah gila. Dia benar-benar sudah gila. Sekarang dia cuma ngomong kosong. Ava, kamu ngomong apa sih? Acting apaan? Dean, usia 35 tahun, manajer umum Sinyuan Trading, tinggal di nomor 302, Gedung 7, Jin Siu Fu. Kedua orang tua masih hidup, punya adik perempuan yang masih kuliah, hobinya fitness dan memancing. Berhenti dengan acting gila ini. Semua omong kosong ini nggak penting.
Aku benar atau enggak? Ya, kamu tidak salah. Yang Mulia, apa konsekuensinya melakukan sumpah palsu di pengadilan? Seksi, melakukan sumpah palsu di pengadilan adalah tindak pidana. Dalam kasus serius, hukumannya 3 sampai 7 tahun penjara. Kamu dengar itu? Kamu akan masuk penjara, Dean. Tidak. Aku harus memanggilmu. Leo. Omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? Itu bukan namaku, name aku Dean. APA? Masih berpura-pura? Biar ku beritahu kamu yang sebenarnya. Sejak kamu muncul, aku tahu ada yang mengirimmu untuk mendekatiku. Untuk memancingku melakukan perselingkuhan. Jadi aku ikut bermain. Aku menunggu ikan besar di belakangmu. Menyambar umpan. Jadi, sekarang kamu mengerti kenapa selama 3 bulan terakhir aku menolak untuk berhubungan intim denganmu, karena aku hanya berpura-pura. Sudah. Berhenti cari-cari alasan untuk perselingkuhanmu. Lalu bagaimana dengan kunjunganmu ke hotel setiap minggu? Bagaimana kamu menjelaskannya? Hanya main game. Menghabiskan ribuan dolar di hotel. Hanya untuk main game? Siapa yang percaya? Aku tahu kamu akan bilang begitu. Perekam suara ini berisi percakapan kami selama 3 bulan terakhir. Setiap percakapan antara Leo dan aku di hotel. Apakah ada perilaku yang tidak pantas atau tidak? Sangat jelas dalam rekaman ini. Yang Mulia, kami telah mendapatkan laporan Bang Leo. Dia hanya seorang karyawan biasa, dengan gaji bulanan hanya 6.000 dolar. Tapi 3 bulan lalu, transfer 1 juta dolar, tiba-tiba disetorkan ke rekening banknya. Silakan lihat. Yang lebih penting, tanggal transfer ini bertepatan dengan hari klien saya bertemu dengannya. Itu cuma kebetulan. Mengganti namanya, memalsukan identitasnya untuk mendekatiku, apakah itu juga kebetulan? Tenang saja, aku sudah lakukan sesuai perintahmu. Dan mengepanggi Evelyn, dia tidak mencurigai apapun. Aku yakin, dia akan jatuh cinta padaku segera. Jika ada masalah, aku akan laporkan segera. Siapa yang menyewa kamu untuk mendekati Ibu Ava? Seksi, aku tidak tahu. Seksi, apakah kamu memang tidak tahu? Atau cuma tidak mau bilang? Aku benar-benar tidak tahu. Malam itu, aku sedang di lift apartemen, ketika bertemu seseorang, yang pakai masker dan topi. Dia tanya aku, apa aku tertarik dengan kesempatan cari uang. Laki-laki atau perempuan, dia tertutup dari ujung rambut sampai kaki. Jujur, aku tidak bisa bedakan. Awalnya, aku tidak mau berurusan sama dia. Tapi kemudian, seksi, aku benar-benar dapat notifikasi transfer uang dari dia. Saat itulah aku tahu dia tidak bohong. Dia suruh kamu ngapain? APA. Bukannya kamu sudah tahu semua ini? Untuk menggoda Ibu Ava. Seksi, buat dia selingkuh. Seksi, kenapa mereka memilih kamu? Mungkin, karena aku ganteng? Seksi, di ruang sidang ini, kamu akan menjawab pertanyaan dengan serius. Yang Mulia, aku serius. Seksi, aku pernah acting. Mereka mau aku jadi orang sukses. Itu butuh sedikit acting kan? Bagiku, itu bukan masalah besar, dan aku bisa dibayar mahal. Jadi aku lakukan untuk mereka. Siapa itu? APA dia? Dia pakai jaket tebal, masker, dan topi. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu? Apa jawabannya Siri Coslane? Ya, saat dia kasih aku bahan-bahannya, aku perhatikan jari-jarinya, jari-jarinya. Pakai kutek merah. Ada kutek merah di situ. Kutek merah lagi? Yang Mulia, itu cuma kata Dean. Maksudku, tidak. Perkataan Leo melawan perkataannya. Saat ini tidak ada bukti bahwa apa yang dia katakan itu benar.
Kesaksian Leo memang kurang bukti langsung. Tapi seseorang menyuruhnya melakukannya untuk mendekati klien saya. Hal itu tidak bisa disangkal. Klien saya punya rekaman yang membuktikan dia tidak berselingkuh. Jadi, Yang Mulia, tuduhan perzinahan terhadap klien saya tidak berdasar. Dan karenanya harus ditolak. Terdakwa. Pengadilan ini memutuskan tuduhan perzinahan terhadap Evelyn kurang bukti yang cukup. Tidak ada ketidaksetiaan dalam pernikahan. Aku tidak pernah berselingkuh. Ini semua adalah jebakan yang dipasang oleh Ethan. Keberatan, pahlawan. Bahkan jika Anda telah melacak transaksi Leo, apakah Anda telah mengidentifikasi siapa yang mengirim uangnya? Uangnya berasal dari rekening luar negeri anonim. Sumbernya tidak bisa dilacak. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang menyuruh Leo melakukan ini, tidak ada bukti bahwa masalah ini terkait dengan klien saya, Bapak Ethan. Anda akan menghentikan fitnah terhadap klien saya ini segera. Tenang saja. Apakah itu fitnah atau bukan, akan segera jelas. Saksi kunci saya sudah ada di sini, dan dia cukup untuk membuktikan bahwa kamu, Ethan Morgan, tersangka percobaan pembunuhan. Yang Mulia, saya memanggil saksi saya ke depan. Diizinkan. Apa mataku tidak salah lihat? Ethan, itu kan petugas kebersihan dari kantormu? Ayah, memang mirip dia. Tunggu, bukannya dia sudah meninggal? Dia ternyata masih hidup. Itu tidak mungkin. Cari tahu semuanya. Sekarang, Helen, mantan petugas kebersihan. Semua informasinya selama 6 bulan terakhir. Nama saya Helen. Saya dulu petugas kebersihan di perusahaan Ethan. Hari ini, saya di sini untuk bersaksi atas nama Ibu Morgan. Helen, kau sedang apa di sini? Bukannya kau, setengah tahun yang lalu, meninggal? Apa kalian semua berharap saya mati? Bukan itu maksudku. Yang Mulia, saya bekerja di perusahaan Ethan sebagai petugas kebersihan selama 5 tahun. Saya bisa membuktikan bahwa yang berselingkuh adalah Ethan. Seksi, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa Ethan berselingkuh? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang kau lihat? Saya melihat Mainkin. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mainkin. Itu bohong. Apa yang menyuruhnya melakukan ini? Kamu sepertinya tahu lebih banyak daripada saksi itu sendiri. Aku bersumpah, setiap kata yang kukatakan benar. Hari itu di kantor Ethan, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mainkin bergerak. Persis seperti manusia sungguhan. Seksi, dengan segala hormat, Anda pasti sekitar 60 tahun? Mungkinkah Anda salah lihat? Apa yang Anda lihat? Manekin yang bergerak itu sebenarnya adalah robot. Tidak. Aku benar-benar yakin. Itu bukan manekin. Itu manusia. Perempuan. Aku ingat. Kantor itu tutup hari itu. Aku selesai mengepel dan hendak pulang. Bapak Ethan? Bapak Ethan, apakah Anda ada di kantor? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Bapak Ethan, aku tidak tahu kamu masih di sini. Aku dengar ada suara dari kantormu.
Khawatir ada maling lagi. Jadi aku datang untuk memeriksanya. Tidak. Itu cuma istriku, menemaniku kerja lembur. Kamu dan istrimu sangat dekat, ya? Baiklah kalau begitu. Aku biarkan kalian berdua melanjutkannya. Aku akan pergi. Helen. Tentang yang kamu lihat, itu agak canggung. Jangan sebarkan itu, ya? Ini kan kantor. Tidak baik jika tersebar. Bapak Ethan, jangan khawatir. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak akan bilang sepatah kata pun. Aku yakin. Sore itu, wanita yang kulihat adalah Nyonya Morgan. Tapi kemudian aku tahu, kalau Nyonya Morgan sedang sakit di rumah sakit. Jadi, kamu tidak pernah melihat jelas wajah manekin itu, kan? Tidak. Yang mulia, kesaksian saksi itu hanya versinya sendiri. Itu bukan bukti langsung. Kemungkinan besar, dia disuruh untuk menuduh klienku secara palsu. Saya tidak berbohong. Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran mutlak. Ini adalah informasi yang baru saja ditemukan klien saya. Di rekening bank pribadi Helen, selama setahun terakhir, ada transfer bulanan yang besar-besaran dari orang yang sama. Totalnya, $1.900.000. Dan orang yang melakukan transfer itu adalah Avalin. Jadi kami punya alasan untuk percaya bahwa Helen menerima sejumlah besar uang dari Evelyn. Dan sebagai gantinya, dia bersaksi untuk pihak lawan dengan melakukan sumpah palsu. Tidak. Itu bohong. Kamu dan Avalin bekerja sama dalam hal ini. Dulu aku sangat mengagumimu saat kita bekerja bersama. Aku tak pernah menyangka demi uang, kau akan bersekongkol dengan Evelyn untuk menjebak Ethan. Aku tidak punya alasan untuk menjebaknya. Seksi, apa yang kau lakukan? Yang mulia. Semuanya. Kalian semua melihatnya, kan? Saya mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu. Kalau bukan karena Ibu Morgan menolong saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Uang itu adalah kebaikan Ibu Morgan. Itu adalah uang penyelamat hidup yang membuat saya bertahan. Ibu Morgan adalah penyelamat saya. Saya bersaksi untuknya di pengadilan. Apa salahnya itu? Helen, rasa terima kasihmu bisa dimengerti. Namun, saya memang punya beberapa pertanyaan. Kamu dulu sehat-sehat saja, jadi bagaimana kamu bisa mengalami kecelakaan mobil? Tanyakan saja padanya. Kalau gitu, tanya saja dia. Aku peringatkan kau, hati-hati bicaramu. Kamu mengalami kecelakaan mobil. Ada hubungannya apa dengan Ethan? Soalnya aku melihat rahasianya. Dia takut aku akan bicara. Jadi dia coba tabrak aku. Itu omong kosong. Helen, rahasia apa yang kamu lihat? Dia mau bunuh istrinya. Diam. Sudah dengan kebohonganmu. Benar atau tidaknya aku bicara? Kau yang paling tahu. Hari itu, kau sedang bicara dengan manekin itu, dan aku dengar setiap katanya. Mereka mau bakar Nyonya Morgan sampai mati. Kamu sudah melalui banyak hal, Helen. Nyonya Morgan. Aku ingat, perusahaan pulang lebih awal hari itu. Aku selesai pel lantai sekitar siang, dan mau pulang. Kenapa pintunya tidak ditutup? Kompor gasnya sudah kusabotase. Saat Ava pulang dan menyalakannya, seluruh tempat akan terbakar, dan semuanya akan hangus. Sayang, setelah dia hilang, kau akan jadi istri baruku. Siapa di sana? Keesokan harinya, aku melihat beritanya. Benar-benar terjadi kebakaran. Di rumah Ibu Morgan. Ibu Morgan kehilangan bayinya yang sedang dikandungnya. Di akhir pekan yang sama,
Aku pulang ke kampung halamanku dan mengalami kecelakaan mobil. Tidak ada kamera lalu lintas di jalan itu, dan orang yang menabrakku tidak pernah tertangkap. Tapi aku melihatnya. Orang yang menabrakku adalah dia. Kamu baru saja bilang tidak ada kamera. Jadi kamu bisa bilang apa saja. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Oh iya, waktu itu, aku juga meninggalkan catatan di meja Ibu Morgan. Kesuruh dia berhari-hari dengan manekin di kantor Ethan. Helen, karena catatan yang kamu tinggalkan di mejaku, aku bisa memastikan kalau Ethan berniat mencelakai aku. Berhenti berpura-pura. Aku akui Ava memberimu uang untuk pengobatanmu. Tapi kamu seharusnya tidak mengambil uang itu untuk membantunya melakukan sumpah palsu. Ethan ingin membunuh Ibu Morgan dan aku. Dia sama sekali bukan orang baik. Ini Simiwa, hanya omongan dari kamu. Mencoba menggunakan tuduhan ini untuk membuktikan klien saya bersalah atas pembunuhan, sama sekali tidak berdasar. Aku tidak punya bukti dia ingin mencelakai aku. TAPI, aku punya bukti perselingkuhannya. Bukti apa? Kamu menukar video yang kemarin. Kali ini, tidak akan ada kesalahan lagi. Putar videonya. Kami sudah melihat video ini. Ava, apa yang sedang kau coba lakukan? Yang mulia, dia sedang mengulur-ulur waktu. Yang mulia, video ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kita akan segera tahu siapa di balik manekin itu. Lanjutkan. Chloe, bukankah itu tugasmu untuk menjaga keamanan video itu? Apa yang terjadi? Benar, flash drive itu selalu bersamaku. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ava, videonya tidak bisa diputar. Sekarang bagaimana? Ava, Sepertinya videonya tidak bisa diputar, karena kau tidak punya bukti aku berselingkuh. Saatnya mengakhiri sandiwara ini. Mari kita lanjutkan proses perceraian. Jika kita menjalani prosedur perceraian standar dan membagi aset kita, kau hanya akan mendapat paling banyak beberapa juta dari aset pranikah. Untungnya aku membuat cadangan. Yang itu sudah mati. Putar yang ini. Kok kamu masih punya ini? Aku membuat cadangan di flash drive USB. Chloe, lumayan pintar ya? Itu sahabatnya Avalin, Chloe. Jadi dialah manekin itu. Selingkuh dengan suami sahabatnya sendiri. Dan tadi dia cuma berpura-pura, berlagak sangat peduli pada Ava. Sungguh akting yang bagus. Bukan aku. Ava, kamu harus percaya padaku. Chloe, kita sudah sahabat sejak kecil. Kita sudah saling kenal 20 tahun. Tapi tiba-tiba, aku merasa, seperti aku tidak pernah benar-benar mengenalmu sama sekali. Beneran bukan aku, Ava. Berhenti berpura-pura. Kamu menghancurkan video aslinya tentang perselingkuhan Ethan sejak lama. Untungnya, aku punya firasat. Aku membuat cadangan. Kapan kamu mulai mencurigaiku? Kukumarau. Saat sidang pengadilan terakhir. Flash drive USB yang dikirimkan hanya lewat tanganmu. Artinya, orang yang menukar video itu pasti kamu. Aku memintamu menyimpan video itu ada alasannya. Aku ingin melihat apakah benar-benar kamu. Aku tidak menyangka. Kamu selalu di luar negeri. Jadi akun luar negeri itu yang dipakai bayar Leo. Pasti punyamu juga kan? Benar. Ethan, akulah manekin yang dia selingkuhi. Dan orang yang ingin kamu mati. Juga aku.
Kenapa? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Kau bukan apa dibandingkan aku. Tidak secantik aku. Nilai-nilaimu tidak sebagus aku. Bahkan tidak lulus kuliah. Jadi kenapa sejak kita kecil, semua orang selalu menyukaimu? Bahkan orang yang dinikahi Ethan adalah kamu. Bayar kuberidahu sesuatu. Di bulan kedua pernikahanmu, Ethan dan aku sudah bersama. Dia tidak pernah mencintaimu. Orang yang dicintainya adalah aku. Ethan, benar-benar kamu? Nak yang memalukan. Kau telah mempermalukan keluarga ini. Nama keluarga Morgan telah kau nodai sepenuhnya. Setelah semua yang kami ajarkan, inikah caramu membalas kami? Apa kamu punya pembelaan untuk dirimu sendiri? Yang mulia, semua ini tidak benar. Nak yang memalukan. Aib bagi keluarga. Bagaimana bisa aku melahirkan sesuatu yang tak berguna sepertimu? Kakak, kalian dua orang tua bodoh. Diam saja. Ava. Yang kau inginkan cuma uang, kan? Baik. Kau boleh ambil setengahnya. Maaf, Bapak Ethan. Menurut hukum negara ini, pihak yang terbukti berselingkuh harus pergi tanpa apa-apa. Selain itu, kami juga akan menuntut tanggung jawab pidana Anda atas dugaan percobaan pembunuhan. Bawa para tersangka, Ethan, Dan Chloe, ketahanan. Seladiki Sekra menyeluruh kejahatan mereka. Tidak. Yang mulia, aku tidak mau masuk penjara. Saillant. Ini semua ide Chloe. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Ethan, kau. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kaulah yang ingin membunuh Ava. Dan kaulah yang menabrak Helen. Apa hubungannya dengan aku? Ethan, kau bilang, meski kita mati, kita akan bersama. Diam. Kalau kau tidak menggoda aku, apakah aku akan membuat kesalahan ini? Kau telah menghancurkan aku. Sekarang kau lihat, ini adalah cinta yang kau dapatkan dengan mengkhianati. Persahabatan lebih dari 10 tahun. Pria yang egois seperti ini tidak layak untuk cintamu. Saillant. Aku bersalah padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Berikan aku kesempatan. Mari kita mulai lagi. Bukan karena kau pikir kau melakukan kesalahan, tapi karena kau tahu kau akan masuk penjara. Saillant. Tidak bisakah kita hidup bahagia bersama? Berikan aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku janji. Ethan, mengatakan hal-hal ini sekarang. Apakah kau sendiri percaya? Saillant. Aku mengerti kau membenci aku, tapi kumohon, mengingat aku bahkan mendonasikan ginjalku untukmu. Tidak bisakah kau maafkan aku sekali ini? Saillant. Aku bahkan menyumbangkan ginjalku sendiri untukmu. Bukankah itu membuktikan cintaku padamu? Ava, anak durhaka ini. Dia pantas mati. Tapi dia memang menyelamatkan nyawamu. Betul? Ava, kamu harus tahu cara bersyukur. Demi masa lalumu bersamanya. Lepaskan dia kali ini saja. Saillant. Qu'attaquant pas d'accu. Berapa banyak orang di dunia ini yang rela menyerahkan ginjalnya sendiri? Un tuc meunier la matcan au Ronlin? Ethan, kamu benar-benar hina. Untuk keluar dari masalah ini, kau akan berbohong tentang apapun. Camus. Apayant bien qu'au attaquant? Ava, Ethan, tidak pernah memberimu ginjalnya. Dia selalu membohongimu. Wanita gila kau. Aku akan membuatmu diam. Dia sendiri yang menceritakan semua ini padaku. Ginjalnya sendiri bermasalah. Bagaimana mungkin dia memberimu satu? Selama bertahun-tahun ini, dia menggunakan kebohongan untuk menjebakmu, untuk memanfaatkanmu, semua agar kau merasa berhutang budi dan setia padanya. Saillant. Aku benar-benar ingin memberimu ginjalku.
Tapi aku gagal dalam tes kesehatan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu masih menggunakan itu, untuk membohongiku. Untukmu, aku mengorbankan carrier dan mimpiku. Seluruh hidupku berputar di sekitarmu. Dan itu semua adalah kebohonganmu. Bawa tersangka pergi. Bapak Wijaya, aku memberimu semua uang itu untuk biaya hukum. Kau harus membantuku. Mereka punya saksi dan bukti kuat. Apa lagi yang bisa kukatakan? Mengambil kasusmu adalah sialku. Mengecewakan. Eva, bagaimanapun juga, kehidupan Mua dan Mua yang kau nikmati selama bertahun-tahun ini disediakan oleh keluarga Isen. Benar. Eva, kau tidak bisa bilang. Kami memperlakukanmu dengan buruk. Kalian pikir kalian memperlakukanku dengan baik? Jangan bercanda. Kalian bahkan tidak menyayangi anjingku. Sayang, kamu di rumah? Sayang? Ibu Morgan, apa yang kau lakukan di sini? Eva, sebenarnya ini, Kau mengabaikan semua penderitaanku dan menganggap remeh semua yang kuberikan sebagai hal yang biasa. Sekarang, aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. NAK, dia seorang desainer terkenal. Apa untungnya buatmu? Mengirimnya masuk penjara? Desainer terkenal? Sejak hari aku menikah masuk ke keluarga Ethan, pernahkah kalian memperlakukan aku seperti keluarga? Kalian terus bilang kalau Ethan yang menopang aku, tapi tanpa aku, Ethan Morgan bukan apa-apa. Dulu, aku bodohnya percaya kebohongannya. Kupikir dia benar-benar memberikan ginjalnya untukku. Karena rasa terima kasih atas itu, aku keluar dari sekolah untuk bantu kalian memulai bisnis. Tapi dia sama sekali tidak punya bakat desain. Itu sketsa desainku sendiri yang kuberikan padanya. Begitulah caranya dia bisa memenangkan penghargaan internasional tertinggi. Selama bertahun-tahun, kau mencuri desainku dan menjadi desainer terkenal di dunia. Kau dapat ketenaran dan kekayaan. Tapi aku tak pernah menyangka kalau kau hanya memanfaatkanku selama ini. Kau selalu memandang rendah later belakangku yang sederhana. Mengira aku tak pantas untuk anakmu. Melihat ke belakang sekarang. Itulah ironi terbesar. Teman-teman, skandal penggelapan dan plagiarisme Ethan Morgan sudah tersebar di seluruh internet. Sepertinya penjara adalah tujuan Ethan. Sayang, cepat, panggil ambulans. Saillant. Aku akan menyerahkan perusahaan. Aku juga akan menyerahkan aset-asetnya. Aku hanya ingin kamu. Tolong tuliskan surat permohonan maaf. Kumohon, maafkan aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Ikatan antara kita sudah hancur pada ulang tahun pernikahan kita. Hangus tak bersisa dalam kebakaran itu. Bawa kedua tersangka ini, pergi. Pengadilan akan sekarang membacakan putusan. Semua berdiri. Semua berdiri. Pengadilan ini dengan ini memutuskan. Dalam kasus perceraian Ava Lynn dan Ethan Morgan, Ava Lynn yang menang. Dr. Buddy, Anda dicurigai berjudi dan melakukan sumpah palsu. Tolong ikat saya. Saya tidak bersalah. Mereka yang menyuruh saya. Lepaskan tanganmu. Setelah gugatan hukum itu berakhir 7 tahun lalu, saya mendirikan merek fashion sendiri. Berkat dedikasi saya pada desain, akhirnya saya bisa tampil di panggung internasional dan mendapat pengakuan.
Sekarang saya seorang desainer ternama. Ibu Eva, rapat Dewan Juri untuk kompetisi desain internasional. Dimulai 2 jam lagi. Panitia baru saja menelepon untuk mengingatkan kita. Siapkan mobilnya. Ayo kita berangkat sekarang. Ibu Eva, beberapa hari lalu, ada pria bernama Ethan Morgan yang datang mencari Anda. Dia mengaku sebagai suami Anda. Saya usir dia langsung di tempat. Kamu menanganinya dengan baik. Aku yang lihat duluan. C'est Rakan. Kamu pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Ethan Morgan, andai saja dulu kamu bisa menahan godaan dari manekin itu. Mungkin kamu tidak akan berakhir seperti ini.